Halo guys, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Konstantin. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan hal yang kemarin sudah kita buat. Jika kalian belum menonton, silahkan kalian menonton dulu ya. Dan di episode pertama kemarin kita sudah membuat dimana playernya ini bisa loncat dan bisa ada gravitasi untuk dia supaya kembali ke bawah, dan juga sudah kita tambahkan agar tidak bisa double jump. Nah, setelah itu apa yang kita akan lakukan selanjutnya adalah kita akan membuat untuk spawn obstacles, yang dimana akan memunculkan obstacles dan menggerakkan background. Yang pertama kita lakukan adalah kita di hierarchy ini kita right click, setelah itu kita create empty, kita beri nama spawn manager. Setelah itu di spawn manager ini kalian pergi ke course library, setelah itu ke obstacles. Nah, di sini kan ada beberapa nih obstaclesnya, maka kita akan drag salah satu. Saya akan memilih prop barrier yang ini. Kita preview untuk kameranya agar bisa terlihat di sini. Maka nah, selanjutnya kalian bikin tag, add tag, setelah itu plus tag, setelah itu namakan obstacles, dan juga yang sama seperti ground itu loh. Nah, kita tambahkan obstacles. Yang selanjutnya kita tambahkan add component box collider. Ini berguna agar kita ketika nanti kita bertuburkan dengan si player, kita bisa menyentuh si player tersebut. Kita atur box collidernya seperti halnya si player kemarin. Kita tarik, kita paskan, jangan salah ya teman. Nanti kalau kurang silahkan teman-teman atur sendiri. Setelah itu seperti halnya player, kita akan membuat script. Kali ini kita akan buat script dulu yang bernama move left. Kita akan drag and drop ke obstacle barriernya. Setelah itu kita buka. Nah, selanjutnya yang kita lakukan pertama kali adalah kita mendefinisikan kecepatan yang terlebih dahulu supaya kita bisa bergerak ke kiri. Ingat, yang kita inginkan adalah supaya obstacle ini datang ke arah si playernya ini, ke arah kiri ya kawan, seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti sama dengan backgroundnya, karena kita juga akan pakai move left ini untuk background. Kita akan pergi ke move left script. Setelah itu kita ketik private float speed sama dengan 30 float. Setelah itu yang selanjutnya kita lakukan adalah kita pergi ke update. Setelah itu kita transform translate, kebalik ya, maaf, transform translate vector 3.left dikalikan time.delta, time dikalikan dengan speed kita. Maka ini sudah jadi, supaya background dan juga obstacle kita bisa bergerak ke arah kiri si player ya. Nah, kalian tinggal masukkan saja di obstacle ini move left. Jika sudah, kalian bisa lihat previewnya dengan menekan tombol play mode. Jika kalian perhatikan, nanti akan menuju ke arah si player, tapi dengan kecepatan yang ekstra tinggi. Kita buat private ini menjadi public ya, agar kita bisa atur di inspektor dan tidak kesulitan. Karena terlalu cepat, kita bisa langsung atur di sini 15. Kalau teman-teman merasa kurang, bisa di-adjust sendiri di inspektor ya kawan. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan
adalah obstacle-nya ini kita buat menjadi prefab. Caranya kita kembali ke tampilan awal aset kita, right click, create folder prefab. Kita double klik, kita masuk ke prefab. Setelah itu kita drag and drop obstacle kita ke prefabnya, kita pilih original prefab. Setelah itu kita hapus ya. Nah, bagaimana untuk menypawn atau mengeluarkan si obstacle ini? Kita kan tadi sudah membuat spawn manager. Setelah itu yang kita lakukan adalah membuat script untuk spawn manager ini. Caranya kita kembali ke script kita right click, create C# script. Setelah itu kita kembali ke pembuatan namanya, sama seperti tadi kita buat spawn manager. Kita double klik, kita buka di Visual Studio. Yang pertama kali kita lakukan adalah mendefinisikan supaya nanti objeknya itu ada di inspektor. Maka kita lakukan public game object obstacle, kita beri nama seperti itu, dan private vector tree seperti biasa. Kita panggil start post new vector tree 25 di X, 0 di Y, 0 di Z, seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di void start ini kita buat fungsi bernama invoke repeating. Kita code seperti ini, kita beri nama spawn manager, start delay, repeat wait. Nah, seperti ini. Karena objek ini belum eksis atau belum ada, maka kita buat dulu nilainya. Kita private saja agar nanti lebih enak ketika melihat. Start delay, private float start delay. Dua float dan private float repeat rate 2 float. Selanjutnya di bawah ini, karena kita sudah membuat double quote dan berisi nama spawn manager, kita buat fungsi sama seperti fungsi void start dan update. Kita buat fungsi void spawn manager, kita buat instantiate kita sesuai namanya obstacle. Setelah itu spawn post, start post. Setelah itu obstacle transform rotation manager, kita tarik drag and drop. Di sini kalian bisa lihat slot kosong. Kita kembali ke objek prefab yang telah kita drag and drop tadi, tarik ke sini. Setelah itu, jika kalian play, maka kalian akan melihat obstacle-nya men-spawn dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat background agar bisa bergerak ke kanan, ke kiri, supaya bisa menjadi seperti endless. Kita bergerak seperti ini, seakan-akan player kita tuh berlari. Yang pertama kita lakukan, kita akan menuju ke background, kita add komponen, kita box collider. Selanjutnya kita akan buat script baru bernama repeat background.
Nah, kita selanjutnya akan memasukkan drag and drop repeat background ke backgroundnya dan move left ke backgroundnya. Kita akan buka repeat background di Visual Studio seperti biasa. Selanjutnya yang kita lakukan untuk melakukan repeat background adalah kita definisikan dulu posisinya, vector 3, start pose, dan setelah itu private float, repeat white. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan di start, kita buat repeat white. Repeat white sama dengan get component box collider dot size dot x slash dibagi 2. Ini berguna untuk mengambil nilai yang ada di box collidernya ini supaya bisa menggesernya pas. Setelah itu kita definisikan start pose-nya. Start pose sama dengan transform dot position. Di void update kita definisikan juga if else code, yang dimana ketika code-nya ini sesuai dengan peraturannya maka akan dieksekusi. Maka transform dot position dot x, karena kita ingin mencari nilai x lebih kecil sama dengan dot x minus repeat white. Setelah itu seperti ini, maka transform dot position sama dengan start pose. Ini berguna untuk membalikan ketika sudah mencapai posisi start pose dot x, maka kita akan mengulang lagi mengambil komponen dari repeat white dan kita kembalikan lagi objek kita transform dot position lokasi kita ke start pose pada saat awal mula. Dan jika kita save, setelah itu kita akan bisa melihat background kita seperti berlari. Background kita seperti berlari. Nah, seperti ini. Akan berlari selamanya seperti ini. Dan sekian dulu untuk tutorialnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan kita akan melanjutkannya di tutorial dan akan membuat game over. Jadi ketika kita menabrak suatu penghalang ini, gamenya berhenti dan kita tidak bisa membuat loncatan lagi.